ditranslate lah. Itu. Sludge ini adalah solid yang dari proses Solid basah yang dihasilkan gitu. dihasilkan dari sludge system. Di sludge ini dikeringkan sebelum masuk ke kompos. Dan di sludge ini terdapat solid 30% dan H2O 70%. Untuk masuk ke dryer sehingga menghasilkan H2O atau waternya itu mengandung 25%. Berapa banyak water yang teruapkan dari dryer tersebut. Dari sini untuk neraca massa totalnya itu sama dengan A plus B sama dengan C. Nah, untuk neraca massa komponennya ada 0,3 solid ditambah 0B 0,3 solid dari A ditambah 0 solid dari B sama dengan 0,75 C. Yang untuk komponen airnya 70% 0,7 A ditambah XB sama dengan ditambah 1B sama dengan 0,25 C. Nanti dihasilkan massa solid A sama dengan massa solidnya yang keluar di C. Sehingga dimasukkan 0,3 dikali 1000 menjadi 300 kilo, sehingga yang keluar di C ini untuk solidnya 300 kilo juga. Untuk menentukan massa totalnya yang ada di C yaitu 300 dibagi 1 dikali 0,75 dikali 1. Sehingga massa total yang ada di C adalah 400 kilo. Nanti didapatkan massanya H2O di komponen C sehingga didapatkan H2O yang teruapkan di aliran B didapatkan dari H2O di aliran A dikurangi dengan H2O di aliran C. Gitu. Untuk NT-nya yang ada di A 0, yang ada di B 1, yang ada di C 1, totalnya 2 dan NR-nya 2. Oke. NR2 itu ada karena ada 2 komponen ya, solid sama H2O. Oke. Terima kasih Nisaul. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Berikutnya Afif. Baik, Bu. Afif nomor 098 ya. 8.8. Ya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan soal 8.8. Jadi sebuah gas yang mengandung 80% metana dan 20% helium masuk ke dalam diffusion tube untuk merecover gas helium. Jadi 20% dari berat original gas itu di recover dan komposisinya itu 50% helium. Tentukan komposisi gas yang terbuang jika massa yang masuk itu 100 kg mol per menit. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi 100 kg per menit gasnya masuk ke diffusion tube. Komposisinya 0,8 metana, 0,2 helium masuk. Recovernya itu 0,5 helium dan 0,5 metana. 20% dari feed yang masuk, jadi 20 kg per menit. Lalu ditanyakan gas yang terbuang, komposisinya helium berapa, metanya berapa. Lalu yang pertama menentukan NT-nya dulu. Jadi di sini. Bentar Afif saya tanya. Ini ada yang apa ini? Ada yang menutupi Afif. Coba dipindah yang menutupi.
Yang hitam-hitam mana? Sudah. Ya, oke. Tadi 100 kg per menit, ini 20 kg per menit udah diketahui, Habib. Yang di B, gas yang terrecovery. Ini Bu dari 20% gas yang masuk. Mana? 20% gas. Oh ya, 20% berat gas mula-mula. Nah, ini saya lihat ya, tapi belum presentasi, saya udah bisa melihat. Ini kan 100 kg per menit ya. Kenapa aktif langsung dikalikan 0,8? 0,8 sama 0,2-nya itu adalah fraksi mol. Oh iya, Bu. Jadi Afif harus mengubah dulu. Ini Anda mengasumsikan dulu bahwa di dalam larutan itu, campuran itu adalah 100 kg per mol. Anda mencari fraksi molnya, fraksi beratnya, baru dikalikan 100 kg per menit. Iya, Bu. Oke. Tapi belum benar ya, Afif ya? Ya, mungkin bisa dilanjut dengan presentasi yang lain dulu. Saya perbaiki dulu. Oh ya, oke. Ya, makasih. Ya. Monggo yang berikutnya. Ardita, Bu. Siapa tadi? Ardita, Bu. Ardita, monggo Ardita, share screen langsung. Share ya, Bu. Ya, belum. Saya di sini saya menggunakan dua perangkat, pakai laptop sama HP. Jadi nanti share screen-nya lewat laptop dan saya bicaranya lewat HP gitu. Suaramu lu gak kedengeran. Maksudnya kedengeran tidak jelas. Mungkin karena pakai dua itu jadi apa ya? Yang lain gimana? Jelas nggak suaranya Ardita? Putus-putus juga, Bu. Nah, putus-putus Ardita. Ini sinyalnya, Bu. Sinyalnya. Ya, monggo coba lagi, coba. Yuk, masuk. Iya. Share screen coba. Share screen, Bu. Ya. Ardita posisinya di mana sekarang, Ardita? Rumahnya di mana? Di Solo, Bu. Solo. Di Solo. Ya, oke. Coba sekarang. Iya, Bu. Saya mulai deh, Bu. Ya. Saya akan menjelaskan nomor 2. Suatu cairan adhesif mengandung polimer yang dilarutkan dengan pelarut. Polimer di sini merupakan larutan penting untuk aplikasi. Di sini menghasilkan 3000 lb larutan adhesif yang mengandung 13% polimer dari beratnya. Sedangkan yang tersedia adalah 500 lb dari 10% larutan dan 20% larutan serta pelarut murni. Hitung berat dari masing-masing yang ada dalam reaksi dan menggunakan 10% dari solution. Jawabannya berikut ada gambarnya. Untuk yang A itu terdiri dari polimer dan solvent. Untuk fraksi molnya polimer itu ada 0,2 dan solventnya dapat diketahui dari 1 dikurangi 0,2 sehingga didapatkan 0,8. Untuk yang B diketahui masanya yaitu 500 lb dan fraksi molnya polimer 0,1 sehingga fraksi mol dari solvent juga dapat diketahui dengan cara 1 dikurangi 0,1 sehingga didapatkan 0,9. Selanjutnya untuk yang C adalah pure solvent atau solvent murni sehingga fraksi mol untuk pure solventnya 1 dan pelarutnya 0. Selanjutnya menghasilkan 3000 lb dengan kandungan polimernya fraksi molnya 0,13 sehingga dapat diketahui solventnya 1 dikurangi 0,13 sehingga didapatkan 0,87. Dari reaksi tersebut, NT-nya untuk A ada 1, B 0, C 1 sehingga total NT-nya ada 2. Dan NR-nya ada 2 sehingga NT sama dengan NR.
Untuk perhitungannya, untuk yang total A tambah B tambah C sama dengan D. A ditambah B-nya diketahui 500 LB ditambah C sama dengan 3000 LB. Sehingga didapatkan A plus C 2500. Untuk polimernya 0,2 dikalikan A dikalikan A ditambah 50, B-nya diisi 50 didapatkan dari Ayat mana ya? Ibu, maaf. Ya terus. Enggak tolong ayat. Terus. Adita. Ibu, maaf. Apa? Iya, Bu. Ini apa? Laptopnya berhenti. Ayo, coba kamu kirimkan filenya ke saya di chat. Saya akan mengajar. Iya, Bu, saya kirim lewat chat. Ya, saya akan mengajarkan pakai Goldseek ya. Oh, iya, Bu. Baik, Ya. saya akan kirim ke nomor Ibu. Ke chat aja, langsung ke chat sini. Chat Terima kasih. di Zoom. Chat di Zoom. Iya. Iya, Bu. Ibu, maaf, ini laptop saya error itu. Lewat WA nggak apa? Iya, Bu. Baik. Mbak, di Pak, minta untuk Mbak di. Sebentar, Bu. Laptopnya baru saya nyalakan kembali. Rafika ada? Ada, Bu. Oke. Ini sudah saya absenkan, tapi nggak tahu kok nggak berubah ya. Bentar, saya coba. Kemudian Amelia Ekaristi. Hadir ya. Kemudian Nursofa ada. Dwiski nggak hadir. Hadir, Bu. Oh, Dwiski hadir. Saya nggak Hadir, Bu. hadir. Iya. Oke. Nanti saya cek lagi ya. Ini kok kayak hanya nggak berubah. Amelia Ekaristi hadir nggak?
Ada ya. Oke. Sambil kita nunggu punyanya siapa tadi namanya? Teman saudara. Atau yang lain dulu sambil nunggu temennya, yang lain dulu yang mau presentasi. Nanda ya Ibu. Siapa yang duluan tadi? Nanda Bu. Nanda, monggo Nanda. Ya izin share screen ya Ibu. Ya. Ini saya stop dulu. Ya, enggak. Udah muncul Ibu. Udah muncul. Sekarang Anda jelaskan dulu itu soalnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 4123 di plan pemisahan gas. Ini masuk pada proses setelah pada tabel berikut. Kurang Kemudian besar. untuk flow rate-nya sebesar Excelmu kurang besar. Tulisannya terlalu kecil. Besarin zoom-nya di zoom. Ah, udah ada. Sudah Ibu. Udah. Ya, untuk flow rate-nya sebesar 5.800 kg mol per hari. Jika aliran overhead dan bottom-nya yang keluar dari sistem, komposisinya yang tertera pada tabel, berapakah flow rate pada aliran overhead dan bottom dalam kilogram mol per hari. Berikut merupakan skema gambarnya. Kemudian untuk aliran F yang merupakan feed-nya mempunyai flow rate sebesar 5.800 kg mol per hari. Untuk mol fraksi di setiap komponennya tertera pada tabel. Kemudian untuk mol fraksi di aliran overhead tertera pada tabel juga, begitu pula yang di aliran bottom. Kemudian yang ditanyakan adalah flow rate di aliran O dan aliran B. Selanjutnya menentukan NT NR-nya. NT di aliran F yaitu 0, di aliran O1, di aliran B1. NR-nya yaitu 2, sehingga NT sama dengan NR sama dengan 2. Selanjutnya menentukan neraca massa totalnya. NR-nya kok 2? Mbak Nanda, NR-nya kok 2? Apa aja NR-nya itu? O, B. Kan komponennya banyak ya. Komponennya banyak. Kenapa kok NR-nya? Iya, mestinya 4 tuh, 2, 3, 4. Oh iya. Berarti NT tidak sama dengan NR, Bu. Bentar. Ini udah diketahui semua ya. Tapi bisa keluar jawabannya, Mbak? Ini hasilnya tidak balance, jam aljabar, sehingga saya pakai metode solver. Tidak balance karena tadi kan NR-nya itu nggak sama. Tidak sama. Apa yang bisa kayaknya perlu ada yang dihilangkan. Misalnya, ini kan kurang 2 ya, kurang 2. Iya, kurang 2. Misalnya di sini ngurangi apa yang mau dikosongi. Jadi yang tidak diketahui itu ditambah di bagian atas dan di bagian bawah. Sehingga NT-nya juga akan menjadi 4. Ini ya. Jadi meskipun di solver nanti keluarnya, coba lihat hasilmu kok kayak ada yang minus-minus gitu. Coba. Iya, ini hasil input min outputnya, Bu. Terus setelah di solver sama nggak? F sama dengan kalau O, B. Kalau di solver input sama dengan output, Ibu. Sama. Jadi nilai faktor errornya mendekati 0. Iya. Oke, tapi kayak
Anda harus mengikuti aturannya, artinya apa? Salah satu, misalnya dikurangi. Jadi nanti ada memang soal-soal yang kayak gitu ya. NT-nya itu ternyata banyak yang diketahui. Anda boleh mengurangi. Oh, saya anggap ini tidak tahu komponennya. Gitu. Jadi kalau Ini misalnya ada yang dihilangkan. ada yang dihilangkan. Misalnya di sini NC4 dan IC4-nya itu C4-nya itu tidak diketahui. Itu udah menghilangkan satu. Jadi Anda menghilangkan dua, dianggap satu. Kemudian yang di bawah juga menghilangkan dua, dianggap satu. Karena kalau cuma menghilangkan satu, percuma. Nanti kan dianggap tetap tahu kan, karena totalnya adalah 100. Tuh. Oh iya. Ya, itu masukkan untuk soal ini ya. Nah, nanti Anda coba lagi mana yang mau dihilangkan. Iya, saya. Ya, makasih Anda. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Monggo berikutnya. Iya, Bu. Saya, Bu. Nah, apa tadi? Ada Mita sama Bu, Diski. Pak Diski dulu, karena tadi Diski duluan ngacungnya. Awal-awal. Monggo Diski. Sudah, Bu, saya. Hah? Sudah presentasi, Bu. Oh, sudah presentasi. Berarti yang siapa Mita ya? Yang belum presentasi ya. Monggo Mita. Iya, baik Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Mita. Sudah kelihatan belum, Bu? Masih loading di sini. Ya, monggo silakan. Ya. Yang pertama, campuran polimer dibentuk dari 3 senyawa yang komposisinya dapat diketahui dari tabel. Nah, di sini tentukan presentasi komposisi senyawa A, B, dengan C yang akan dimasukkan ke dalam campuran untuk mencapai komposisi yang diinginkan. Nah, di sini daripada di tabelnya itu sudah diketahui CH4 itu yang untuk A 25%, yang B itu 35%, dan yang C 55%. Dan yang D desired mixture atau komposisi yang diinginkan yaitu 30%. Dan C2H6 dari tabel itu untuk yang A 35%, yang B 20%, dan yang C 40%. Dan hasil yang komposisi yang diinginkan yaitu 30%. Dan C3H8 yang A-nya 40%, yang B-nya 45%, dan yang C-nya 5%. Komposisi yang diinginkan yaitu 40%-nya. Nah, di sini untuk diagramnya, di sini diketahui dari diagramnya itu aliran yang masuk itu ada aliran A, B dengan yang C. Sementara aliran yang keluar yaitu aliran D atau komposisi yang diinginkan. Di sini datanya dari tabel yang di atas, dan yang basisnya di sini diambil 1 kg mol. Dari presentasi di atas, komposisi yang di atas diketahui. Bahas dulu NTNR-nya dulu ya. Coba NTNR-nya dulu. Baik, Bu. NT-nya itu kalau yang untuk A itu ada 1, yaitu yang A. Yang B-nya itu juga 1, yang B, yang C-nya itu 1, yang C, dan yang D-nya itu sudah diketahui basisnya 1 kg molnya, Bu. Viva ben diulang sih, mungkin diulang Mbak. Ya, terus. Ya. Lalu untuk menentukan komposisi dari A, B, dengan C, kita dapat menggunakan persamaan matriks atau substitusi juga bisa kalau untuk cara manualnya. Nah, di sini untuk yang A itu didapatkan komposisinya itu 0,6 atau 60%. Dan untuk yang B itu didapatkan komposisinya itu 0,35 atau 35%. Dan untuk yang C itu didapatkan komposisinya 0,05 atau 5%.
Enggak, dapatkan itu gimana? Maksudnya dapatkan yang dimaksud itu komposisi atau yang mau dicampurkan. Jadi dari larutan A misalnya ya. Dari campuran A itu yang mau dicampurkan ada 60%, ya. Iya, Bu. Yang B, gimana mendapatkan ini? Kok tiba-tiba ucuk-ucuk muncul angka ini? Kalau saya itu menggunakan persamaan matriks dari data yang ini, Bu. Nah, nanti di sini kita kalau di sini menggunakan persamaan matriks itu dari data yang ingin dicapai 0,03 ini. Sebentar, Bu. Yang dari data yang ini untuk mencari yang A itu menggunakan persamaan matriks dari hasil yang diinginkan, itu dicari nilai A-nya dari data yang dari tabel, Bu. Jadi nanti didapat nilai A-nya itu 0,6. Dan untuk yang B juga begitu, Bu. Kalau untuk cara manualnya itu menggunakan persamaan substitusi, Bu, yang dari nilai atas ini, Bu. Ya, oke. Kamu pakai Jadi ini ya. Ya, sekarang terima kasih Mita. Nanti saya yang lain gimana? Yang lain yang mengerjakan dengan nomor yang sama, apakah pakai cara substitusi, eliminasi, terus nilainya sama, atau gimana? Yang kebagian nomor yang sama, monggo. Saya juga pakai metode matriks, Bu. Metode matriks semua ya? Iya. Jika ketemu A, B, dan C. Oke, gak apa. Terima kasih, Mita. Iya, Bu. Ini kan masih ada soal sudah yang dikumpulkan ya? Ini sudah dikumpulkan semua ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Iya. Ini untuk yang soal B-nya, Bu. Bagaimana kamu memutuskan untuk komposisi A, B, dan C untuk mencapai komposisi yang diinginkan dengan nilai dengan tambahan komposisi D-nya yaitu CH4-nya 10%, C2H6-nya 30%, dan C3H8-nya 60%. Jadi untuk soal yang B itu ada tambahan komponen lagi yang D, yaitu 0,1 untuk CH4, 0,3 untuk C2H6, dan 0,6 untuk C3H8. Dari untuk NT-nya, itu untuk arus A, itu NT-nya ada 1, yaitu A-nya belum diketahui, dan yang arus B itu ada 1, yang B-nya, dan untuk arus C juga yang C. Untuk yang D itu belum diketahui nilai D-nya, dan kalau untuk desired mixture-nya itu sudah diketahui semua karena dari basisnya 1 kg mol. Jadi untuk NT-nya itu ada 4, sementara untuk NR-nya itu ada 3 buah komponen, Bu. Ya, itu berarti kan harus. Terus akhirnya gimana caranya supaya NT lebih besar dari NR sehingga memerlukan perhitungan yang lebih kompleks. Bukan memerlukan perhitungan yang lebih kompleks. Jadi kalau NT lebih besar daripada NR, maka Anda harus menghilangkan salah satu NT. Sehingga NT harus sama dengan NR. Artinya meskipun dapat jawaban, kadang-kadang nanti ada yang multiple jawaban. Jadi pakai 2 jawaban bisa gitu ya. Jadi syaratnya tetap syarat seperti yang telah dijelaskan bahwa NT sama dengan NR ya. Iya, Bu. Nanti ya Anda itu ya cek lagi gitu ya. Iya, Bu. Ya, makasih Mita. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Stop share ya, Bu? Ya, stop share. Sekarang saya coba pakai Google Sheet ini. Bentar, punyanya teman-teman yang tadi. Bentar. Saya buka Ardita.
Bentar ya. Betul, nyewa iba. Oke, bentar. Ini ada soal yang tadi yang dikerjakan Ardita. Saya coba kalau pakai. Ini NT-nya sudah benar enggak sama NR-nya? Ini udah benar ya Ardita? NT-NR-nya udah sama ya? Nah, sekarang kita cek dulu. Polimer 0,2, 0,8. Terus ini belum diketahui ya berapa polimernya. Berapa. Oke, kita kosongi dulu. Enable editing. Nah. Berarti kita kosongi ini. Ya, Bu. Kemudian kita masukkan rumusnya A plus B plus A plus B plus A plus B plus C sama dengan D. Apalagi yang diketahui? Yang diketahui 3.000. Udah, ini benar udah diketahui ya. 3.000 tinggal ini masuk. Kemudian yang C adanya cuma satu. Solvent aja, polimernya nggak ada, tapi kita belum tahu ini berapa. Kita kosongi. Yang B sudah tahu ya, 500 itu udah tahu ya. Oh iya, 10%. Iya, Bu. Oke, ini 500 sudah tahu. Kemudian 10%. Maka kita lihat dari sini di sini. Nah, jadi nggak perlu ABC persamaan ini ya. Kita masukkan apa yang sudah diketahui. Oke. Berarti saya masuk di solvent juga. Solvent C. Saya trial ya. Saya trial di A. A misalnya 200. Ini trial. Maka saya akan punya bahwa ini 0,2 kalikan 200. Kemudian ini 0,8 kalikan 200. Kemudian saya akan mencari yang ini kayaknya nggak perlu Golsig, bisa nggak? Sebentar. Sebentar ya. Kalau saya nggak pakai Golsig, ini yang di C, yang C itu berarti D kurangi A ya. D kurangi A kurangi B kurangi. Kalau yang ini, oh ini kita udah tahu ya. Yang di A yang sini udah tahu. 390 min C min B. Oke. Kemudian ini berarti totalnya adalah 340 bagi 0,2. Ya. Berarti ini adalah 300 ini 0,8 kalikan yang ini yang sederhana yang tanpa Golsig. Kemudian berarti yang C tinggal punyanya D min. Yang penting Anda membuat rumusnya ini A plus B plus C, jadi Anda udah mudah. D min 1360 min 450. Ya, 800. Sehingga kita tahu ini adalah totalnya 800. Boleh aku tulisnya Kakak Hafiz? Boleh. Boleh. Kok nggak mau dia? Kenapa?
Sekarang saya buatkan yang soal yang ada itunya. Gulsiknya ya. Bentar. Saya taruh sini aja. Saya punya soal. Nah, sekarang saya punya soal itu, saya tuliskan soalnya. %, H2SO4, 65%, H2SO4 tambah 20%. Ini sudah saya share screen ya? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Kok nggak kelihatan di share screen gimana? Oh, ya oke. Tambah 20% HNO3 tambah 15% H2O akan dibuat satu larutan mengandung larutan 65% H2SO4, 20% HNO3, 15% H2O. Ini yang akan dibuat ya. Ini larutan yang akan dibuat. Larutan yang akan dibuat. Nah, sekarang pertanyaan campurannya adalah yang pertama larutan 10% HNO3 ditambah 60% H2SO4 tambah 30% H2O. Nomor 2, asam nitrat mengandung 90% HNO3. Nomor 3, asam sulfat pekat 98, nomor 3, 98% H2SO4. Maka saya akan menggambarkan dulu biar jelas. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Ini yang mau dibuat. Oke. Apa ya? Sebentar. 1, 2, 3. Udah cukup berarti. Sekarang kita masukkan apa aja yang diketahui. Jadi komponennya ada H2SO4, kemudian ada HNO3, kemudian H2O. Kemudian ini larutan yang pertama. Larutan yang pertama 10% HNO3 0,1. H2SO4-nya 0,6. Kemudian H2O-nya 0,3. Kemudian larutan yang kedua
Saya bikin larutan kedua 90% HNO3 berarti 0,9, berarti airnya itu 0,1. Ini adalah 0. Kemudian larutan ketiga. Larutan ketiga 98 H2SO4 0,98. Kemudian sini adalah 0,02. Ini 0. Berarti saya masukkan A, B, C, D. D-nya apa aja? D-nya adalah 0,6 H2SO4, 0,6 H2SO4, kemudian 0,2 HNO3, 0,15. Sekarang kita lihat NT-nya. NT di A itu ada 1, di B juga 1, kemudian di C 1 lapisan produk mengandung H2SO4 HNO3 yaitu. Ini ada NR3 ya, ada H2SO4 HNO3 2O. Kemudian di A1, B-nya 1, C-nya 1. Ini kok ke sini? Gimana? Ini kok ada 4 ya, NT-nya 4. Analisa soal. Oh, diketahui ya. Yang diketahui adalah 1000 LB. Di sini diketahui. Ini diketahui 1000. Nah, sehingga NT-nya 3, NR 3. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Paham ya? Bu, mau cross check aja yang Ya. fraksinya H2SO4 di D itu 0,65. Oh, oke. Oke. Sekarang kita cek dulu semuanya. Oke, 1. Makasih. Hah? Apa ya? Nah, udah. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mulai sekarang. Di sini kita tuliskan rumusnya A plus B plus C sama dengan D. Sekarang saya akan trial. Misalnya saya akan trial di B ya. Saya trial. Trial saya taruh bawah aja. Trial sama dengan 200 misalnya. Kemudian saya masukkan semuanya 0,9 kalikan 200. Kemudian 0,1 kalikan 200. Kemudian saya masukkan ini dulu 0,65 kalikan 1000, 0,2 kalikan 1000, 0,15 kalikan 1000. Nah, berarti saya sekarang bisa menghitung. Misalnya saya hitung itu adalah ini kan C-nya berarti 0 ya. Ini 0. Berarti saya bisa menghitung ini ya. Bahwa yang di A itu adalah D min C min B. Ya, 20. Berarti saya bisa menghitung totalnya di sini adalah 20 bagi 0,1.
Nah, 200. Kemudian saya akan menghitung yang ada di C. Ini 0. Maka saya hitung dulu, ini adalah 0,6 kalikan 200. Berarti saya akan menghitung yang ada di C adalah 650 min A min B. Saya akan menghitung total di C adalah 530 dibagi dengan 0,98. Sehingga saya bisa menghitung yang di B saya tadi kan trial, sekarang saya hitung B-nya. B-nya adalah 1000 min 540 min 200. Nah, sekarang saya bikin error. Error itu ada perbedaan trial dengan hasil perhitungan akhir. 259 min trialnya. Maka saya bisa bikin pakai goal-seek data, what if analysis, set cell. Error tadi, saya nolkan sehingga nanti akan sama hasil trial dan hasil isiannya. Dengan mengubah trial yang 200 tadi. Ya, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu kalau kalian tidak menggunakan substitusi eliminasi, bisa menggunakan goal-seek tadi. Kalau kalian pakai matrik, saya juga bingung, waduh saya nggak belajar matriknya udah lama ya. Sekarang udah lupa. Saya nggak ngerti ya ceritanya pekerjaan kalian itu tadi. Nah, nanti yang tadi pakai matrik, cobalah pakai tadi goal-seek ya. Gimana kalau pakai goal-seek? Soal yang tadi. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Untuk menentukan nilai NR tadi itu yang di contoh soal Ibu tadi kan pakai unsur-unsurnya ya, Bu ya? Ada dua. Jadi kalau dia neraca massa pakai reaksi, dia pakai unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kalau dia dalam neraca massa tanpa reaksi dari komponennya tadi ada HNO3, H2SO4 sama H2O. Jadi ada dua batasan yang berbeda. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, nanti ya saya siapkan ya untuk soal-soal untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi sisa waktunya adalah untuk mengerjakan soal. Nah, kemudian saya juga mengevaluasi ya yang pekerjaan yang sudah, apakah Anda paham atau enggak ya. Saya akan berusaha membuatkan multiple choice-nya. Ya. Kalau ya multiple choice kadang-kadang butuh effortnya lebih tinggi misalnya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu uraian ya. Ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu. Oke, monggo. Untuk evaluasi minggu depan, berarti ngerjainnya di Excel atau mungkin di kertas, Bu? Langsung dia saya pakai Google Form atau Microsoft Form nanti. Anda tinggal tetap pertemuan kayak gini, semua buka videonya sambil Anda ngerjakan isi. Jadi Anda nggak perlu mengumpulkan kertas. Kalau saya pakai multiple choice ya, kalau nggak pakai multiple choice, pakainya Excel. Saya belum tahu. Kira-kira pakai mungkin multiple choice, semoga ada waktu untuk mengerjakan soalnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti saya siapkan untuk pertemuan berikutnya soal-soal yang ini agak lama ya di sini nanti pertemuan di neraca massa pakai reaksi. Jadi semua soal biar sampai terbahas semua soal yang ada di Malblue. Nanti saya
tiap orang dapat satu soal presentasi nanti biar kalian paham. Nggak ada pertanyaan lagi? Udah? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nanti buku soalnya di Rizky, nanti ya, cek yang merasa masuk terus ada alfanya, mungkin saya perbaiki Saya ya. mau tanya. Ya, monggo Gilang. Untuk yang presentasi Ya. minggu ini atau minggu depan? Presentasi minggu depan ya. Minggu depan kan ujiannya nggak sampai menghabiskan waktu banyak, soalnya kan sampai 2,5 jam. Minggu depan. Baik, Bu. Ya. Untuk soalnya tetap yang dibagikan kemarin ya, Bu? Iya, jadi soal-soal yang kemarin yang mungkin kalau sampai neraca masa reaksi itu sampai cuma kebutuhan teoritis kayak gitu-gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu.